kemarin kita bahas fardunya wudu, maka sekarang kita membahas sunnahnya. Sunnah kalau dilakukan kita dapat, kalau ditinggal kita tidak dapat. Lebih baik dilakukan, berarti ya. Lebih baik dilakukan. Sunnah itu adalah bonus kita. Kalau kita nggak pandai-pandai mengambil bonus, ya sedikitlah untungnya. Hanya mengandalkan gaji utama, ya kan. Salat wajib cuman 5. Kalau tidak menerapkan kesunahan, salat sunnah yang lain, ya cuman segitu-gitu aja kan. Kita terapkan sunnah-sunnahnya supaya dapat untung yang banyak. Jadi dalam wudu mencakup fardunya wudu. Pertama, yang kedua sekarang kita bahas adalah kesunahannya wudu. Yang pertama, disimak Fathul Qoribnya ya. Saya bacakan supaya kita tetap tabarrukan kepada teks asli yang dikarang oleh beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya. Amin. Wa sunanuhu ayil wudu'i asyratu asya'a wa fi ba'di nusakhil matni asyru khisalin. Ya, kesunahan wudu itu ada 10. Dalam sebagian redaksi kitab matan dikatakan asyru khisalin, tidak menggunakan ungkapan asyru asya'a. Itu. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali ibadah Kita awali aktivitas wudu itu dengan membaca bismillah. Hukumnya sunnah membaca bismillah. Awalahu, di awal maksudnya ya. Awalahu, di awal kita mau melakukan wudu baca bismillah. Wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Minimal orang bisa dikatakan membaca bismillah itu sampai bismillah. Ya. Itu minimal. Wa aqalluha wa aksaruha wa akmaluha, paling sempurna ya diteruskan sampai lafaz ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim itu sempurna. Minimal bismillah itu saja sudah cukup kita mendapatkan kesunahan membaca ada bismillah, ada bismillahirrahmanirrahim. Tinggal kita ambil yang mau yang sempurna apa yang tidak sempurna. Tetap dapat pahala tapi tidak akmal, tidak sempurna kalau cuman bismillah. Tapi kalau lengkap ar-Rahman ar-Rahim, nah baru itu bismillah yang sempurna. Fa in taraka at-tasmiyata awwalahu atabiha fi asna'iha. Fa in faraghal wudu lam ya'ti biha. Jadi kalau seseorang lupa di awal membaca bismillah, maka tetap disunnahkan untuk membaca bismillah di pertengahan. Ini tidak jauh beda alias mirip dengan praktek orang yang makan lupa baca di awal dia baca bismillah lupa, di tengah baru ingat, aduh iya tadi belum baca bismillah. Bacaannya gimana ya? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wudu pun demikian. Di awal kita disunahkan membaca bismillah, tapi ternyata lupa. Waduh lupa, tadi belum baca bismillah. Di tengah kita ingat, kita baca. Fa in faragha anhu, kalau sudah selesai, ya sudah tidak sunnah lagi. Paham? Kalau wudunya selesai, maka kesunahan bismillah sudah habis. Paham ya? Artinya kita sudah kehilangan pahala baca bismillah dalam sunnahnya wudu.
Kalau sudah selesai baru ingat. Tapi kalau di pertengahan kita ingat masih bisa kita susul dengan bacaan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau makan kan begitu ya. Sama kan? Makan di awal kita baca bismillah. Tapi kalau lupa di tengah tetap kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah itu ya, bismillah itu sangat banyak faidahnya. Nah, ada satu hadis itu kullu amrin tibadin la yubtada'u bi bismillah fa huwa aqta. Begitu ya. Setiap aktivitas baik, pekerjaan baik, amal-amal saleh yang tidak diawali dengan bacaan bismillah fahuwa aqta, maka terputus berkahnya. Begitu. Kalau tidak diawali dengan bacaan bismillah, maka berkahnya terputus. Cuman begini adik-adikku ya, membaca bismillah itu kesunahan. Satu, kesunahan kita berwudu. Terus baca bismillah itu juga merupakan sebagian dari zikir. Zikir kepada Allah. Ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan zikir kepada Allah. Kita ingat kepada Allah dengan ungkapan bismillah. Zikir. Nah, maka kalau bismillah itu zikir, kita harus memperhatikan tempat kita wudu. Karena yang namanya zikir juga harus pilih-pilih tempat. Kalau kita zikir di tempat yang kotor atau najis, yang biasa dipakai begitu, jadi kalau di kamar mandi tidak perlu baca awalnya kita sunnah baca bismillah. Tapi kalau di kamar mandi karena terbiasa di situ buang BAB, buang air kecil kan, itu adalah tempat-tempat kotor, tempat-tempat najis, maka tidak disunahkan lagi untuk membaca zikir bismillahirrahmanirrahim. Ini yang perlu diperhatikan. Banyak sekali karena mungkin ya sangat nyunnah begitu ya, dimanapun dibaca bismillahirrahmanirrahim, zikir di kamar mandi, di WC, seakan-akan tidak pernah lepas dari yang namanya asma-asma Allah. Padahal penyebutan zikir itu harus memilih tempat. Kalau tempatnya tempat kotor, tempat najis, jangan. Paham ya? Beda kalau tempat wudhunya memang khusus untuk tempat kan ada tuh biasanya keran-keran yang khusus untuk tempat wudhu. Ya situ, enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam kamar mandi yang biasa dipakai buang air kecil, dibuang air besar, itu nggak boleh. Kita membaca zikir sembarangan. Bismillah kan zikir, ya. Itu nggak boleh. Kita sholawatan dalam kamar mandi, nggak boleh, ya. Nanti saking senengnya membaca sholawat, kita sholawatan sambil mandi begitu di dalam kamar mandi, nggak boleh ya. Ada nggak yang pernah begitu? Jangan. Sholawatan ya di tempat-tempat yang bersih. Zikir ya zikir yang di tempat-tempat yang bersih. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini ilal ku'aini qablal madmadhati. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai kedua pergelangan tangan sebelum kita berkumur. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ambil itu, habis itu kita membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ya, sebelum kita melakukan berkumur. Wa yaghsiluhuma salasan.
in taraddada fi tuhrihima qabla idkhalihima al-ina'a al-mustamila ala ma'in dunal kullatain. Ya. Membasuhnya itu sebanyak 3 kali jika kita khawatir masih meragukan kesucian kedua tangan itu. Sebelum juga kita masukkan ke dalam suatu tempat yang berisi air, tapi airnya kurang dari 2 kullah. Maksudnya begini dek, kalau kita mau bersesuci, kita kan awalnya disunahkan baca bismillah, setelah itu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ini posisinya juga sunnah, ya. Ketika kita khawatir tangan saya ini suci atau tidak, suci atau tidak. Ini dalam praktek wudhu yang modelnya kita pakai tangan langsung. Paham? Kita wudhunya kan ada yang model langsung pakai dayung, satu praktek ya. Satu praktek lagi kita ambil air langsung pakai tangan. Ini bak mandi, seret, kita ambil begini, ada 2. Terus apa lagi? 3 langsung dari keran begini. Nah, ini yang dibahas adalah praktek yang pakai ambil air pakai tangan langsung. Nah, kalau cara wudhunya ambil air langsung pakai tangan, maka kesunahan harus dilakukan, kesunahannya membasuh sebanyak 3 kali sebelum kita ambil air pakai tangan ini. Jadi dibasuh memang dulu, ketika posisinya dalam kondisi ragu, ini tangan saya suci atau tidak, suci atau tidak. Ini disunahkan untuk dibasuh selama sebanyak 3 kali. Paham ya? Ini ember deh, ember. Berisi air atau bak mandi berisi air yang kurang dari 2 kullah. Ya, kesunahan kita adalah membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali sebelum kita memasukkan untuk ambil wudhu begini. Jadi dibasuh dulu tangannya 3 kali. Itu kalau kita ragu apakah tangan saya ini suci atau tidak, suci atau tidak, suci atau tidak. Nah, tapi kalau mana? Kalau kita tidak membasuhnya maka hukumnya makruh. Ya. Kita tidak membasuhnya maka hukumnya makruh. Makruh itu ya seperti kemarin itu ya, kita tinggalkan dapat pahala, kita lakukan tidak dapat dosa. Kita hukumnya dihukumi makruh kalau kita ragu ini suci tangan atau tidak, suci atau tidak. Kita langsung ambil wudhu tanpa membasuhnya. Tanpa membasuhnya terlebih dahulu kita ambil wudhu langsung begini. Ini hukumnya makruh. Kalau ragu, kalau tidak membasuhnya maksudnya. Sekarang wa in tayaqqana tuhruhuma lam yukrah lahu ghamsuhuma. Kalau sekarang yakin atas kesuciannya, maka tidak makruh lagi untuk langsung dicelupkan tangannya untuk ambil air wudhu. Paham ya? Kalau tidak ragu, maka langsung ambil tanpa membasuh, itu tidak dihukumi makruh. Ya, kalau tidak ragu. Paham ya? Yang terakhir, kalau tangannya yakin najis, di sini tidak dijelaskan, tapi di kitab yang lebih jelas, yang lebih luas keterangannya dijelaskan. Kalau tangan kita najis, ya, jelas-jelas najis, kita yakin najis, kita masukkan mau wudhu dengan cara dicelup langsung tangannya, mau ambil air begini langsung, tanpa dibasuh duluan,
dicuci duluan, maka hukumnya haram. Menajiskan air itu haram ya. Paham? Menajiskan air itu haram. Jadi jangan sembarangan makanya. Posisi air kurang dari 2 kullah. Kalau air kurang dari 2 kullah terkena najis atau mutanajis, itu hukumnya akan ikut mutanajis. Ya enggak? Ingat dah pelajaran air kemarin. Nah, ingat ya. Air kurang dari ukuran 2 kullah, takarannya kurang dari 2 kullah. Kemarin kurang lebih 82 liter ya. Terkena najis, katakanlah bangkai tikus masuk nyemplung di takaran air cuman 50 liter misalkan. Kan najis, ya enggak? Begitupun kalau tangan kita sedang berlumur najis atau apalah yang najis, kotoran ayam. Tangan kita nih mau wudhu tanpa dicuci terlebih dahulu, kemudian kita mau melakukan praktek wudhu yang modelnya langsung ambil air pakai tangan dalam tempat itu. Maka air yang ada dalam tempat itu hukumnya dan hukumnya kita karena kita menajiskan air yang suci. Paham ya? Gak boleh menajiskan air yang suci. Itu sama saja dengan memubadzirkan air, menyia-nyiakan air. Kalau sudah najis kan mau dibuat apa? Paham ya? Nanti ditanyakan kalau ada yang belum paham. Berikutnya qabla mana tadi? Berikutnya wal madmadatu ba'da ghuslil kaffaini. Tadi kan sudah membasuh kedua tangan, sekarang dilanjutkan dengan madmadah. Setelah membasuh kedua tangan, madmadah itu berkumur. Sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan pokok kesunahannya? Wa yahsulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fammi sawa'un adarahu fihi wa majjahu amla. Fa in aradal akmala majjahu. Nih, pokok hasil kesunahannya adalah kita ambil air, masukkan dalam mulut. Setelah itu sama saja kita putar-putar di dalam mulut begini kayak berkumur, tahu kan? Putar-putar di dalam mulut dan dibuang. Wa majjahu amla. Baik dibuang atau tidak ya, sama saja kita mendapatkan kesunahan madmadah. Dibuang itu ya disemprotkan, maksudnya majjahu, disemprotkan. Kalau tidak berarti kita telan. Paham? Sama itu. Sama-sama mendapatkan Tapi kalau yang lebih sempurna, mau ingin yang lebih sempurna, fa'in aradal akmal majjahu. Kalau ingin yang lebih sempurna disemprotkan, dibuang, majjahu. Kalau ditelan, tidak masalah, tetap dapat kesunahannya wudu. Paham ya? Yang keempat selanjutnya wal istinsyaku ba'dal madmadah. Nah, setelah madmadah kita kumur-kumur, kita menghirup air ke dalam hidung. Nah, pokok kesunahannya kita bisa mendapatkannya yaitu wa yahsulu aslu sunnati fihi bi idkhalil ma'i fil anfi sawa'un jadzabahu bi nafsihi ila khayashimihi wa nasarahu amla.
Ya. Pokok kesunahannya bisa kita dapatkan dengan kita memasukkan air ke dalam hidung, baik kita hirup melalui bantuan nafas kita sampai pada janur hidung, agak ke dalam sini ya. Agak ke dalam sini. Dan kita buang wanasarahu atau tidak. Berarti kalau tidak kita hirup langsung masuk ke dalam. Paham ya? Kayak tadi berkumur, dibuang atau tidak sama. Kalau tidak dibuang berarti kita telan. Kalau istinsak berarti airnya dihirup terus, tidak ada yang keluar. Sama saja kita dapat kesunahan. Paham? Tapi kalau ingin yang lebih sempurna, fa'in arada, mana tadi? Fa'in arada al-akmal nasarohu. Kalau ingin yang lebih sempurna, maka dibuang. Paham ya? Pernah menghirup air ke dalam hidung kalau wudu? Enak, itu faedahnya luar biasa banyak. Menghindarkan penyakit pilek. Yang penting agak ke dalam begitu ya, agak ke dalam baru kita semprotkan lagi keluar. Kalau berkumur, biasa ya. Nah, ini nanti dipraktekkan biar berfaedah, biar manfaat yang kita pelajari. Terus wal mubalaghatu matlubatun fil madmadati wal istinsyaqi. Ya. Mubalagho itu banget ake. Apa banget ake? Memberi penekanan lah, ya. Memberi penekanan dalam praktek madmadah dan istinsyak itu juga disunnahkan. Ya. Jadi apa ya bahasanya ya? Yang menekankan maksudnya begini, Dede. Kita berkumur hanya biasa-biasa saja. Nah, kan ndak mubalaghah. Ndak ada unsur penekanan dalam berkumurnya, biasa-biasa saja. Jadi di sini dijelaskan matlubah mubalaghah dalam istinsak dan madmadah itu disunahkan. Di matlub itu ya disunahkan lah. Ya. Istilahnya kalau dalam istinsak kita tinggal hirup air ke dalam hidung sampai sini sudah dapat kita kesunahannya. Tapi ditambah dari itu agak masuk lagi ke dalam itu namanya mubalaghah. Ya. Ditambah penekanannya mubalaghah. Disangat-sangatkan apalah bahasanya itu ya. Ya ditekan lah istilahnya itu ya, ditekan. Ada penekanan dalam pelaksanaan madmadah dan istinsak itu juga disunahkan. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsyak bisalasi ghurafin yatamadmadu min kullin minha summa yastanshiku afdalu minal fasli bainahuma. Paham? Kita menjamakkan istinsyak dan madmadah itu hukumnya lebih afdal daripada kita pisah satu-satu. Satu kali ambil air, langsung dua kita pakai. Maksudnya ke hidung masuk, ke mulut itu lebih afdal daripada terpisah satu-satu. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Seret, ambil air, masuk ke hidung, masuk ke mulut, kumur-kumur, istinsak, buang.
ambil lagi, begitu seterusnya sampai 3 kali. Itu lebih utama daripada terpisah satu-satu. Tadi kan awalnya madmadah dulu baru istinsak. Tapi ternyata kalau digabung, 1 kali ambil langsung masuk mulut, masuk hidung, itu ternyata lebih Coba, bisa itu. Karena saya praktekkan itu. Ya. Ke hidung masuk, ke mulut masuk. Habis itu puter-puter, baik mau ditelan atau tidak, terserah. Ya, makanya perlu praktek saya bilang. Insya Allah minggu depan kita praktek. Apa namanya? Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu depan kita praktek wudhu berikut kesunah-sunahannya. Selanjutnya mana ada? Wa mashu jami'ir ra'si. Mengusap sebagian kepala. Wa fi ba'di nusakhil matni wasti'abur ra'si. Meratakan air pada kepala bil mashi dengan mengusap. Amma mashu ba'dir ra'si fawajibun kama sabaqa. Walau lam yarid naz'ama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kamula bil mashi alaiha. Ya. Kalau mengusap sebagian kepala sebagaimana keterangan minggu-minggu kemarin, apa hukumnya? Wajib. Tapi kalau mengusap seluruh kepala itu hukumnya Inilah yang kita bahas. Jadi kita meratakan usapan pada semua kepala itu hukumnya sunnah. Makanya kalau kita biasa lihat teman-teman wudhu pakai lepas peci terus depan belakang, itu adalah praktek untuk meratakan usapan air ke kepala. Kalau misalkan orang yang menggunakan imamah sekarang, walau lam yarid nas'ama ala ra'sihi min imamah. Kalau ada orang menggunakan imamah dan pada waktu wudhu tidak mau melepaskan imamahnya, maka cukup juga mengusap imamah bagian luar di atas kepalanya. Paham? Imamah itu surban. Jadi kita cukup mengusap bagian luarnya. Kalau tidak ingin dilepas, untuk mendapatkan kesunahan cukup surbannya yang diusap dengan air. Paham? Tapi kalau kewajiban fardunya wudhu, tetap harus ada sebagian kepala yang diusap. Untuk mendapatkan kesunahan mengusap keseluruhan kepala, seandainya dia pakai imamah, maka tidak perlu copot cukup bagian luar imamahnya saja langsung diusap. Paham ya? Jangan salah paham nanti. Oh, berarti kalau pakai imamah bagian nanti mengusap kepala tidak perlu. Ya tetap, kalau yang fardu tetap bahasan kemarin itu kan. Ini bahasan sunnah. Kalau bahasan kemarin kan yang penting ada sebagian yang terusap di bagian kepala, ya enggak? Ingat enggak? Nah, di bagian kepala. Habis itu karena pakai imamah, pengen menyempurnakan kesunahan, dapat kesunahan, akhirnya tinggal diusap bagian luarnya imamah itu. Paham? Kalau cewek gimana? Harusnya cewek juga begitu ya. Karena pakai penutup kepala juga. Harusnya begitu. PR ya buat saya nanti ya. Saya jawab sendiri nanti. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Harusnya begitu. Bahkan perempuan itu di mana-mana mesti tertutup kepalanya.
Harusnya begitu. Imamah kan tidak semua laki-laki pakai imamah, tapi kalau perempuan semuanya pakai hijab, pakai kerudung. Allah. Sampai mana dah? Wa mashu jami'ir ra'si. Selanjutnya wa mashu jami'il udhunaini wa mashu jami'il udhunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadidin ay ghairi balalir ra'si. Ya. Selanjutnya adalah mengusap semua kedua kuping bagian dhahir dan batinnya pakai air yang baru. Maksudnya ghairi balalir ra'si bukan basahan-basahan yang tersisa dari kepala. Karena kita habis membasuh mengusap kepala tadi itu, ya jangan pakai air itu, pakai air yang baru maksudnya. Kita ambil lagi ke tempat airnya. Ya, kita usap dengan air yang baru, bima'in jadidin. Sekarang prakteknya bagaimana? Wasunnatu fi kaifiyati mashihima ayyadkhula misbahataihi fi sumakhaihi wa yudirahuma alal ma'atifi wa yumirra ibhamaihi ala dhuhurihima summa yulsiqa kaffaihi wa huma mablulatani bil udhunain istidharan. Tuh. Kesunahannya, caranya kita mengusap kuping ini, kita ambil air yang baru, bukan air yang ada di kepala. Kita ambil seret. Pertama, memasukkan kedua jari telunjuk ya ke dalam lubang-lubang kuping, ya, masuknya ini. Wa yudirahuma, kemudian kita putar alal ma'atifi, kita putar di lempitan-lempitan kuping. Wa yumirra ibhamaihi, menjalankan jempolannya, jempolannya ala dhahirihima, di bagian luarnya. Seret. Paham? Summa yulsiqa kaffaihi wa huma mablulatani bil udhunain. Kemudian setelah itu kita basahkan air kedua telapak tangan ini. Nah, habis itu tempelkan kanan kiri begini. Supaya lebih nyata, merata. Paham ya? Kita masukkan jari telunjuk kanan kiri, bisa bareng, bisa. Seret. Kita putar di lempitan-lempitan kuping ini, jari telunjuknya, seret sampai bawah sini, kita aktifkan jempolannya kanan kiri, di belakang ini, di belakang kuping kita putar ke atas. Paham ya? Ini kan ada lempitan-lempitan kuping ini. Nah, seret. Nah. Habis itu jempolannya ambil bagian belakang, kita gerakkan ke atas. Nah, gitu. Wa tahlilul lihyatil qissati. Sekarang selanjutnya adalah menyela-nyelai jenggot dengan air. Jenggotnya jenggot yang tebal. Ya. Bimusallasatin minar rajuli, dari seorang laki-laki kok punya jenggot tebal, maka sunnah untuk di sela-selai itu begini kan. Ya. Pakai air. Sunnah. Terus
Wa amma lihyatur rajuli al khafifah wa lihyatil mar'ati wal khunsa fayajibu takhliluhuma. Ya. Kalau jenggotnya seorang laki-laki tapi tipis dan jenggotnya perempuan, jenggotnya orang bencong, maka wajib ditahlil, wajib disela-selai. Kalau tipis, laki-laki punya jenggot tipis, wajib. Perempuan punya jenggot tebal ataupun tipis, kayak kemarin itu bahasanya ya. Cewek cantik tapi berjenggot. Ya, Masya Allah itu. Itu tetap wajib, baik tebal ataupun tipis. Pembahasan kemarin itu wajib dibasuh. Nah, di sini berarti kita bahas wajib disela-selai. Supaya itu air sampai pada anggota batinnya. Karena bagi perempuan itu harus sampai pada zahir dan batinnya. Paham ya? Wa kaifiyatu ayyadkhula ar-rajulu asabi'ahu min asfalil lihya. Ya, caranya begini. Itu caranya. Untuk nyela-nyela ya. Selanjutnya wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini in wasalal ma'u ilaiha min ghairi takhlilin. Fa illam yasil illa bihi kal asabi'il multafati wajaba takhliluha. Wa illam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fatkuha litakhlili. Selanjutnya adalah menyela-nyelai beberapa jari-jari tangan dan kaki. Itu pun jika memang air sampai pada jari-jari itu, ya, pada jari-jari itu tanpa disela-selai. Maksudnya begini. Menyela-nyelai tangan itu prakteknya begini. Ya. Nyela-nyelai asabi. Kiri juga begitu. Ini hukumnya sunnah. Jika memang air sudah sampai tanpa disela-selai. Tapi kalau air tidak sampai tanpa disela-selai, maka hukumnya takhlil ini, hukumnya menyela-nyelai ini, hukumnya jadi wajib. Begitu saja. Terus kalau praktek yang di kaki, bagaimana caranya? Caranya warrijlaini bi ayyabda bihin sirihiyadil yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi khinsirir rajulil yumna khatiman bihin siril yusra bihin siriyadihil yusra. Jari apa namanya nih? Kelingking ya. Jari kelingking dimulai dari bagian kaki yang kanan, hinsir yang kanan. Sini dek. Nih, tabe nah. Menyela-nyelai kaki, jari-jari kaki itu dari kiri nih. Sini. Di sini. Terus segini. Terus dilanjut terus sampai mentok sini. Itu takhlil asabi'ir rijli. Terus
Wa taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi 'alal yusra minhuma. Mendahulukan selanjutnya kesunahan wudhu, mendahulukan anggota kanan daripada tangan, kaki, ya, dari anggota yang kiri. Paham? Dua kan ada anggota yang tangan ini kan ada kanan kiri, maka yang didahulukan tangan kanan dulu. Kaki juga begitu, maka yang didahulukan tangan kaki kanan dulu. Ini dalam membasuhnya kan, kesunahannya. Kesunahan wudhu adalah mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri. Ammal udwanu alladzani yashulu ghusluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddamul ayman minhuma bal yutahharani daf'atan bal yathurani daf'atan wahidatan. Kalau anggota itu mudah dibasuh secara bersamaan seperti kedua pipi, maka tidak disunnahkan lagi mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Bahkan sunnahnya dibasuh secara bersamaan. Secara bersamaan. Apa yang bisa dibasuh secara bersamaan? Dibasuh bersamaan. Pipi kanan contohnya sama pipi kiri. Tidak perlu kita waktu basuh muka kita ambil yang separuh kanan dulu, kemudian separuh kiri dulu, tidak perlu. Jadi langsung dibasuh sekali basuh. Sekali basuhan bareng serentak. Kuping juga kan bisa kanan kiri. Kalau satunya kalau kita nggak pakai nggak pakai dayung, kan bisa kanan kiri. Misalnya ambil air langsung dari keran, ya kan bisa kanan kiri. Ya itu lakukan kanan kiri bisa bersamaan, itu bisa. Nggak usah didahulukan yang kanan kalau bisa bersamaan. Paham ya? Wa dzakarul musannifu sunniyata taslisal udwil maghsuli wal mamsuhi fi qawlihi wat taharatu salasan. Yang belum terakhir ya. Yang berikutnya adalah bersuci dengan cara membasuh 3 kali. Ya. Membasuh atau mengusap sebanyak 3 kali. Paham? Yang terakhir, wal muwalatu wa yu'abbaru anha bitatabu'i wa hiya alla yahsula bainal udwaini tafriqun kasirun bal yadhurul udwu ba'dal udwi bihaitsu la yajiffal maghsuli qablahu ma'tidalil hawa wal mazaj waz zaman. Ya, yang terakhir adalah cepat-cepat. Ini hukumnya andai tak cepat misalkan tetap sah ya. Misalkan sekarang saya wudhu di sini pakai yang pertama basuhan muka. Bergeser lagi ke depan ke jalan raya itu. Wudhu lagi di sana melanjutkan basuhan tangan. Geser lagi ke Undulako sana. Wudhu lagi melanjutkan habis tangan apa? Sebagian kepala. Terus geser lagi ke kelaka, basuh di sana bagian kakinya. Siapa enggak wudunya? Hah? Kata siapa? Di sini muwala itu hukumnya sunnah kalau dilakukan dapat, kalau tidak dilakukan ya enggak itu. Kalau fardu baru bermasalah, tidak dilakukan maka tidak sah. Paham? Muwalah itu hukumnya sunnah. Kalau dilakukan alhamdulillah dapat pahala.
Saya tadi praktekkan contoh yang tidak muwalah. Satu, pertama saya wudhu pakai basuhan muka pertama di sini di pondok. Geser lagi ke sana, sudah ambil bagian apa? Habis wajah, tangan. Habis itu geser lagi ke undulako, mengusap sebagian kepala sampai kolaka, baru nyampe di basuhan kaki. Itu tetap sah. Yang penting dalam proses perjalanan itu tidak ada hal-hal yang membatalkan wudhu. Gitu. Karena yang namanya muwalah itu bukan fardunya wudhu, hanya kesunahan wudhu. Paham ya? Nah, batasan muwalah sekarang. Muwalah itu, yang namanya muwalah itu, yang penting di antara kedua anggota yang kita basuh itu tidak ada pemisah yang banyak. Ya. Itu namanya muwalah. Tidak ada pemisah lah jarak. Digambarkan misalkan anggota yang sudah dibasuh sebelumnya itu belum kering. Itulah dinamakan muwalah. Jadi sebelum kering kita basuh lagi, itu namanya muwalah. Tapi kalau kita sudah basuh muka, habis itu kok kita diamkan sampai kering, ini sudah keluar dari istilah muwalah. Paham nggak? Kalau sudah begitu berarti kita tidak mendapatkan kesunahan wudhu. Karena sudah keluar dari istilah muwalah. Muwalah itu cepat-cepat. Standarnya bagaimana? Standarnya yang penting antara kedua anggota yang dibasuh itu tidak ada jarak pemisah yang lama. Standar lamanya bagaimana? Sekiranya anggota sebelumnya belum sampai kering. Kalau sudah kering berarti sudah keluar dari muwalah. Kalau keluar dari muwalah berarti kita kehilangan kesunahan wudhu. Paham ya? Wa idza sallasa fal i'tibaru li akhiri ghuslatin. Ya. Ketika orang membasuh sebanyak 3 kali, maka yang diiktibar 1 kali basuhan itu adalah li akhiri ghuslatin. Fal i'tibaru li akhiri ghuslatin, akhir dari basuhan itu. Basuhan 1. Cara menghitung kita membasuh 3 kali itu setelah basuhan terakhir rata. Setelah basuhan pertama itu rata. Misalkan kita disunahkan membasuh muka sebanyak 3 kali, ya enggak? Yang pertama, kapan kita dikatakan bisa dihitung 1 basuhan? Kapan? Yaitu setelah rata baru dihitung 1. Kan tidak mesti rata ya, basuhan pertama seret satu dayung, apalagi isinya sedikit misalkan. Kan belum tentu rata. Ini belum dihitung 1. Ya. Baru setelah rata, biarpun 2 dayung, tetap dihitung 1. Ambil lagi untuk masuk dalam hitungan kedua. Ambil lagi, baru 3. Gitu ya. Wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibid darurah. Muwalah itu dihukumi sunnah bagi orang yang bukan punya perban. Bagi wudunya orang yang punya perban dalam bagian badannya, dalam anggota badannya. Kalau dia punya perban, sahibul darurah. Oh ya Allah, bukan perban.
Sahibud darurah, saya lihat tadi sahibul jabir. Sahibud darurah. Jadi muwalah itu hanya sunnah bagi orang yang wudunya tidak darurat. Ya. Kalau darurat amma huwa fal muwalatu wajibatun fi haqqihi. Kalau darurat maka hukum muwalah jadi Contohnya darurat apa? Darurat itu istilah kita mendesak. Itu jadi wajib. Ya. Waktu mepet, misalkan, ya enggak? Jam 6 maghrib, jam 6 kurang 5 menit atau kurang 10 menit, itu kan waktu sudah mepet. Mau melaksanakan sholat asar. Nah, kok mau mau santai-santai meninggalkan muwalah? Tidak boleh. Yang asalnya muwalah itu hukumnya sunnah, maka bagi orang yang sedang darurat, terdesak, waktu sudah mepet, maka status hukumnya naik pada wajib. Tidak sunnah lagi, bahkan kalau sudah darurat. Mepet waktunya. Harus cepat-cepat. Kejar waktu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Ayo. Ayo. Paham? Paham semua. Alhamdulillah kalau nggak ada yang ditanyakan. Tapi ingat orang nggak nanya itu ada 2 ya. Kemarin itu ya. Sudah. Ayo, sebelum saya tutup nih, kalau nggak ada yang nanya. Ya sudah, kalau nggak ada, saya akhiri. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Al-Fatihah.